Sebelumnya pencarian penumpang KM Nurul Salsa yang masih hilang terus dilakukan. Tim SAR gabungan memperluas area penyisiran hingga 2 mil laut dari titik tenggelamnya kapal. 2 kapal milik Basarnas dan TNI Angkatan Laut serta 1 pesawat intai TNI Angkatan Udara dikerahkan untuk mencari keberadaan para korban. Hari ketiga pencarian 24 penumpang kapal motor Nurul Salsa yang tenggelam di perairan Pulau Polasi, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan terus dilakukan. Area pencarian kini diperluas hingga 2 mil laut dari lokasi kejadian. Kapal Basarnas dan KRI Marlin 877 milik TNI Angkatan Laut dikerahkan untuk menyisir laut. Sementara pesawat pengintai Boeing B737-200 milik Lanut Sultan Hasanuddin melakukan penyisiran dari udara. Luas area pencarian akan kembali diperluas jika belum juga temukan para korban hilang. Hingga kini tim SAR baru menemukan serpihan yang diduga berasal dari kapal motor Nurul Salsa tak jauh dari lokasi kapal tenggelam. Sampai saat ini memang ada serpihan-serpihan kapal yang ditemukan oleh tim SAR gabungan ya. Dalam hal ini juga pihak pesawat intai TNI AU itu sempat melihat ada serpihan, tapi tidak jauh dari LKP atau Lost Non Position itu, atau tempat kejadian awal tidak jauh. Mungkin itu serpihan kapal yang pas tenggelam dia terhambur seperti itu. Jadi terkonfirmasi saat ini yang kami kabarkan itu 74. Di mana 49 itu selamat termasuk ABK dan 1 orang meninggal. Jadi 50 yang sudah terevakuasi dan dalam pencarian itu 24 saat ini. Sebelumnya kapal motor Nurul Salsa mati mesin ketika dalam perjalanan dari Pelabuhan Jampea menuju ke Pelabuhan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Rabu kemarin. Kapal sempat terombang-ambing di lautan hingga tenggelam pada dini hari. Data sementara ada 74 penumpang di atas kapal, 1 orang meninggal dan 49 orang lainnya berhasil dievakuasi. Sedangkan 24 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Tim SAR berharap korban hilang terdampar di pulau terdekat hingga dapat ditemukan selamat. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pelimpahan kasus ex-Jampitsus ke Kejaksaan Agung masih disoroti publik. Yusril Iza Mahendra angkat suara dan mengajak masyarakat mengawal bersama kinerja Kejaksaan Agung. Menurut Yusril, KPK punya kewenangan mengambil alih penyidikan apabila ditemukan penyimpangan dalam proses penanganan perkara. Ia menambahkan undang-undang memberikan kewenangan kepada KPK melakukan supervisi terhadap penyidikan perkara korupsi yang ditangani Polri maupun Kejaksaan. Namun karena perkara ini sudah dilimpahkan pada Kejagung, Yusril mengajak masyarakat bersama-sama mengawal penanganan perkara dan memberikan kesempatan kepada Kejagung menyelesaikannya. Yusril menegaskan apabila dalam proses penyidikan ditemukan penyimpangan, KPK dapat menggunakan kewenangannya ambil alih penanganan perkara tersebut. Dan KPK juga sementara ini belum perlu mengambil alih penyidikan ini. Memang dia punya kewenangan mengambil alih dengan beberapa syarat. Ya, pertama adalah penyidikan itu berlarut-larut, nggak jelas kemana arahnya. Yang kedua, melibatkan aparat penegak hukum, itu pasti sudah Pak Febri itu adalah penegak hukum. Dan yang ketiga, perkara itu menarik perhatian masyarakat, juga menarik perhatian masyarakat dan di atas 1 miliar. Ya, meskipun diberikan kewenangan seperti itu, tapi kalau penanganan itu on the track. Untuk mengetahui informasi terkini perkembangan 3 kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah sudah direkan Kea Della Rosa di Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat malam Kea, bagaimana perkembangan terkini kasus ex-Jampitsus? Ya, selamat malam Yudi dan juga pemirsa. Terkait perkembangan terkini informasi dari pihak Kejaksaan Agung terkait dugaan kasus korupsi yang melibatkan mantan ex-Jampitsus, yakni Febri Adriansyah. Hingga kini tujuan ataupun pusat perhatian publik malah tertuju pada bagaimana langkah lanjutan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung pasca pelimpahan kasus dari Polri ke Kejaksaan Agung. Namun hingga saat ini kami belum memperoleh informasi terbaru dari pihak Kejaksaan Agung. Akan tetapi dari pihak Kejaksaan Agung juga telah menginformasikan
menginformasikan bahwa hingga saat ini tim penyidik masih melakukan pemeriksaan terkait barang bukti, lalu juga pihak dari Febri Adriansyah juga mengaku akan berusaha kooperatif terkait jika adanya pemanggilan untuk melakukan pemeriksaan dari pihak Kejaksaan Agung. Memang hingga saat ini pihak Kejaksaan Agung belum memberikan jadwal resmi pemeriksaan terkait Febri Adriansyah, sehingga massa mulai gelisah seperti itu, sehingga adanya aksi unjuk rasa kemarin dan juga hari ini berlangsung di Kejaksaan Agung oleh mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah yang menekankan kepada 3 hal. Yang pertama adalah menetapkan ataupun melakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada Febri Adriansyah, lalu juga yang kedua melakukan transparansi dalam proses penyidikan terkait Febri Adriansyah, dan ketiga pihak mahasiswa menginginkan tidak adanya pemberlakuan istimewa dari pihak Kejaksaan Agung terhadap Febri Adriansyah, yang memang hingga saat ini dari pihak Kejaksaan Agung masih melakukan beragam upaya untuk melihat barang bukti lalu juga melakukan penyidikan lebih lanjut. Tapi informasi terkait bagaimana apakah ada perkembangan kasus ataupun nama tersangka baru dalam kasus ini kami masih belum mendapatkan informasi resminya. Namun pada siang ini juga dari pihak Don Rito, kuasa hukumnya, yakni datang ke gedung Jampitsus, akan tetapi pada saat pihak media menanyakan perihal tujuannya, dari pihak kuasa hukum Don Rito tidak menjawab, sehingga kami belum dapat memberikan informasi apa tujuan dari pihak kuasa hukum datang ke gedung Kejaksaan Agung pada saat ini. Sementara itu Yudi, kembali ke studio. Baik, terima kasih banyak yang melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Selamat kembali bertugas, kami tunggu perkembangan terkini berikutnya. Nah, pemirsa, berikutnya kami tampilkan di layar sebuah foto. Ini bukan foto biasa antara kakek dan cucunya. Kalau Anda lihat ini pemirsa, di foto ini ada foto seorang kakek dan cucunya ya. Nah, foto ini merupakan foto yang sempat dikirim ke keluarga ketika kapal KM Nurul Salsa benar-benar tenggelam, pemirsa. Jadi ada kakek namanya Umar di gambar sebelah kiri kami ya. 80 tahun. Jadi kakek ini naik kapal bersama Naura, 13 tahun, cucunya dan 3 keluarga lainnya. Saat kapal mau tenggelam karena mesinnya mati, semua panik. Kakek Umar ditawarkan pelampung untuk menyelamatkan diri, tapi kakek Umar memilih untuk memberikan pelampung terakhir ke cucunya Naura, pemirsa. Ya, kisah haru ini diduga menjadi salah satu bagian cerita dari kapal KM Nurul Salsa yang ramai dibicarakan netizen. Seperti yang kita saksikan ini pemirsa, cucu Naura 13 tahun menerima pelampung dan kakek tersebut bilang, cucuku saja yang pakai pelampung. Sang kakek berjanji akan menjumpai cucunya nanti ketika selamat. Cucu yang bernama Naura itu pun coba diselamatkan warga yang juga penumpang. Naura terus bertanya ke warga yang menyelamatkannya, kemana kakekku? Kemana kakekku? Menggunakan pelampung, Naura bertahan dengan gabus di tengah-tengah lautan. Sejumlah korban terombang-ambing di lautan berhari-hari, dan sayangnya Naura dan kakeknya masih dalam pencarian tim SAR karena belum ditemukan. Nenekku, pas aku tidak tahu nenekmu nak. Jadi kalau kurakan tama jatuh. Makin pelampung. Makin pelampung. Ya. Pelampung. Kalau kurakan tama, kira bergabusin jerang. Yuk. Terus ini anak ini saya kasih naik digabus, dia bilang jangan kasih naik om. Tahu kan kataku aku bilang naik mau kena lagi om. Dia bilang di mana nenekku, bilang sebentar tapi naik mau ke dulu, baru ku carikan ke nenekmu. Jadi itu menyanjok kasih naik. Bapak rinjok. Ya, semoga ada keajaiban kakek dan cucunya ini bisa ditemukan dalam kondisi selamat ya. Karena kisah pilu sekaligus penuh keajaiban juga datang dari tragedi tenggelamnya kapal KM Nurul Salsa di perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Seorang anak bernama Diska 7 tahun terapung 4 hari di lautan, berpegangan dengan rumah ikan nelayan dan selamat.
Inilah Diska, anak 7 tahun yang selamat padahal dia terombang-ambing 4 hari di tengah laut hanya berpegangan pada rompong rumah ikan nelayan. Rasa trauma mendalam dirasakan Diska saat ditemukan kondisinya sangat lemah. Dan dia harus menanggung duka mendalam karena ibunya tak berhasil bertahan dalam tragedi itu. Begitu diselamatkan dan dipertemukan dengan keluarganya, Diska memeluk erat bibinya dan berteriak, "Mama telah pergi, Mama telah pergi." Hingga saat ini proses evakuasi kapal KM Nurul Salsa masih dilakukan. Petugas menghimbau warga yang merasa anggota keluarganya hilang melapor ke Posko SAR. Beginilah proses pencarian dan evakuasi korban kapal tenggelam KM Nurul Salsa, di mana sejumlah penumpang terombang-ambing di tengah lautan selama 3 hingga 4 hari. Sayangnya petugas di lapangan menemukan fakta di mana terdapat sejumlah nama penumpang yang selamat maupun dinyatakan hilang ternyata tidak terdaftar dalam dokumen manifest resmi KM Nurul Salsa. Dalam pemutakhiran data terkini, 39 penumpang dan 7 awak kapal dinyatakan selamat, sementara 17 penumpang dinyatakan masih hilang. Keluarga korban kapal KM Nurul Salsa meminta pemerintah lakukan evaluasi dan memberikan sanksi jika ditemukan kesalahan dalam keberangkatan kapal KM Nurul Salsa. Beberapa nama korban atas nama keluarga saya berjumlah 6 orang yang berasal dari dusun Labuang Marege, Desa Minasa. Yang pertama ada Nur Hayati atau biasa disapa dengan Tante Ating. Beliau adalah seorang ibu, seorang istri, sekaligus tulang punggung keluarga karena suaminya sudah tidak bekerja. Yang kedua ada Nusrianti, dia adalah seorang ibu dari seorang anak yang masih kecil, sedang mengandung 9 bulan dan rencana akan melahirkan di Rumah Sakit Kiai Hayung Kepulauan Selayar, namun naasnya ikut dalam tragedi tenggelamnya kapal Nurul Salsa. Kemudian ada Asen dan Diska, alhamdulillah keduanya selamat, walaupun sempat terombang-ambing selama kurang lebih 3 hari 3 malam di lautan lepas, sampai akhirnya ditemukan oleh kapal nelayan. Diska adalah anak usia 8 tahun yang harus kehilangan kedua orang tuanya yang ikut serta dalam pelayaran kapal laut Nurul Salsa. Apabila memang nanti terbukti adanya kelalaian atas tenggelamnya KM Nurul Salsa, saya berharap adanya sanksi dan tindakan tegas kepada pihak yang bertanggung jawab dan juga berupa kompensasi kepada seluruh korban baik yang meninggal dunia ataupun yang masih hidup sampai saat ini.